Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sarwita dengan NIM akhir 083. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani. Yang pertama, dinasti Utsmani di Turki. Pemerintah Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri selama kurang lebih 6 abad. Satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. 2 lainnya adalah Safawi di Persia dan Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Selanjutnya, pembentukan pemerintahannya. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mogol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Di abad ke-12, suku Kayi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alaidin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia tahun 1283 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alaidin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Pertumbuhan dan transisinya. Yang pertama, periode 1 tahun 1299 sampai 1402 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membentuk langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Selanjutnya periode kedua, 1403 sampai 1566 Masehi, yaitu masa transisi di mana anak-anak Bayezid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Selanjutnya periode kemunduran terjadi pada periode ketiga, yaitu tahun 1566 sampai 1703 Masehi. Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat tahun 1703 sampai 1839 masa kemunduran. Yang terakhir periode kelima tahun 1839 sampai 1924. Terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924. Berdirinya Republik Islam Turki yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya, perluasan wilayah. Semenjak menyatakan dirinya sebagai Raja Kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Sultan Utsman I mengirim surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara 3. Yang pertama, masuk Islam, membayar upeti, atau perang. Selanjutnya, Sultan Utsman I menyatakan perluasan wilayah. Pertama-tama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Perluasan Asia Kecil dan Eropa. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya Orhan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selanjutnya, kekuasaan beralih pada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan
Adrianople, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander pada abad pertengahan. Di bawah kekuasaan Mongol, Bayezid kalah dalam pertempuran di Ankara pada tahun 1402 Masehi karena kalah jumlah pasukan dan dikhianati serdadu bangsa Tartar. Dampak kekalahan Bayezid diantaranya penguasa-penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memblokamirkan kemerdekaan. Putra Bayezid saling berebut kekuasaan. Selanjutnya, setelah Timur Leng meninggal tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Turki Utsmani melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Selanjutnya, Sultan Muhammad II tahun 1451 Masehi sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan yang tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan. Selanjutnya, dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Yang selanjutnya, Sultan Salim I tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Dalam sejarah Eropa dikenal sebagai Salim the Grim. Periode Sultan Salim I ini adalah periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Mengalihkan ekspansinya dari dunia barat ke timur, ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldiran, dan Mesir, dan juga berhasil menaklukkan Sultan Makhluk pada tahun 1517 Masehi. Sultan Sulaiman I Al-Qanun tahun 1520 sampai 1566 Masehi mendapat julukan Sulaiman Al-Qanuni atau The Magnificent. Pada masanya disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaka Al-Abhur dan berhasil membawa kejayaan Islam, dan ia pula berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Sulaiman juga berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masanya mencakup Asia Kecil seperti Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Kemajuan pada bidang militer. Kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang pertama, tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Yang kedua, tentara Hazak atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Yang ketiga, tentara Janisari atau Inqisyariyah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan dari anak-anak Kristen yang dipimpin Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan tersebut yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan mendorong penaklukan negeri non-muslim. Luas wilayah. Wilayah kekuasaannya sangat luas, rumit, menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat seperti Afrika, Asia, Eropa. Untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas,
mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Lemahnya penguasa. Kehidupan istimewa yang bermegahan, para penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara dengan berbagai macam kesenangan dan kemiskinan. Lemahnya ekonomi. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Di satu sisi negara mengalami defisit, sementara di sisi lain uang negara dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat mereka. Selanjutnya, gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkan mereka. Maka ketika mereka mendapatkan kesempatan di saat kelemahan Turki, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan tersebut. Kemajuan Barat. Terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dengan kekuasaan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.